Didit mana Didit? Sampai di mana Didit? Monitor, rapat ke TKP. Pekan Raya Jakarta memang masih menjadi magnet bagi warga ibu kota. Setiap hari, ada ribuan pengunjung mendatangi gelaran pesta rakyat bertajuk Jakarta Fair Kemayoran. Tetapi ironisnya, ramainya acara juga menjadi ajang pesta para copet. Lantas, bagaimana sebenarnya modus operandi para copet? Tim Secret Story bertemu dengan Panca. Pria asli Depok ini mengaku telah melakukan aksinya sejak 4 tahun terakhir. Di keramaian, biasanya Panca akan beraksi bersama minimal 2 orang kawannya. Sasarannya adalah pengunjung yang sibuk dengan belanjaan, membawa anak, ataupun asyik dengan gawainya. Kebanyakan itu target saya itu mungkin orang daerah ya. Karena gini deh, kalau misalkan orang daerah itu enaknya gini, kalau misalkan ada teman kita yang mengalih pembicaraannya, diajak ngobrol, dia langsung nyambung. Langsung ikut ngobrol itu, dia kan asik dengan sendirinya itu. Nah, baru teman saya ngasih kode ke saya baru eksekusi. Dalam kondisi berdesakan ataupun mengantri, 2 kawannya akan menempel calon korban agar Panca bisa menjalankan aksinya dengan mulus. Tetapi alih-alih memakai cutter, Panca sengaja hanya mengandalkan kelihayan tangannya. Tak butuh waktu lebih dari 10 detik, handphone sudah berpindah tangan. Kalau handphone itu tergantung HP-nya ya Teh. Kalau misalkan HP-nya sekitaran 2 juta ya kita jual 1 juta. Kita setengahnya harga dari HP itu aja. Kita nggak mau ribet. Yang penting itu HP udah keluar aja. Meski PRJ diakui sebagai lokasi yang sangat menjanjikan, Panca dan rekannya tetap selalu waspada. Jika dirasa suasana tak mendukung, terutama setelah kawanan copet lain tertangkap, Panca langsung pergi dari lokasi untuk beraksi di hari lainnya. Kawanan copet ternyata tak hanya menyasar para pengunjung. Selain area pusat keramaian, setidaknya ada puluhan stand elektronik yang juga terancam oleh aksi copet. Pasalnya, barang-barang berukuran kecil yang harganya relatif mahal sangat mudah untuk diambil. Kalau yang rawan, jelas itu pertama yang tempat-tempat yang banyak kuliner, yang banyak kerumunan antrian itu banyak sasaran copet biasanya. Yang kedua, stand elektronik itu juga rawan ini. Juga stand kosmetik, nah, itu banyak yang pengunjung-pengunjung gitu, ya. Terus yang keempat area konser, itu mencegah kadang ada yang memaksa masuk tanpa beli tiket. Nah itu rawannya itu. Di situ juga di dalam juga banyak yang ya mungkin copet-copet memanfaatkan kalau banyak desak-desakan, berjogetan kan banyak tuh itu. Sementara untuk meminimalisir benda tajam yang dibawa para copet, setiap pengunjung harus melewati cek door dan metal detektor sebelum memasuki kawasan Jakarta Fair. Setiap sektor dan area, indoor maupun outdoor, benar-benar diawasi secara ketat. Meski tak bisa langsung mendeteksi para copet, tim keamanan sedikit banyak sudah hafal dengan strateginya. Mereka pertama lihat gerakan mata, pandangannya itu loh, ini mengawasi, termasuk ngawasi kita ini dia. Ada nggak dari aparat keamanan itu yang sekitarnya? Kan itu juga ngawasi harus sekitarnya. Yang kedua, mereka gerakannya tuh kelompok. Kalau ada kelompok-kelompok, nggak ada copet sendirian jarang, gitu loh. Mesti kelompok itu. Nah, makanya kalau ada itu mencurigakan, itulah gara kita awasi, kita pantau. Kegiatan patroli dilakukan secara terus-menerus dari jam buka hingga jam tutup Jakarta Fair. Tim keamanan juga terkadang melakukan patroli dengan baju biasa agar tak terdeteksi kawanan pencopet. Ya minimal 1 jam, karena berputaran, gantian. 1 jam gantian, personilnya juga gantian itu, ya. Tapi
Tadi dia bilang sesuai dengan areanya masing-masing. Ya enggak. Jadi kita nih, ya areanya cuma gini aja betul. Nanti area yang di hall ada sendiri, kan di lapangan juga ada sendiri. Ya. Di event sebesar Jakarta Fair, pengawasan manual saja tidak cukup. CCTV menjadi krusial sebagai mata digital yang bekerja tanpa henti alias 24 jam. Sebanyak 158 CCTV dipasang di berbagai titik strategis, seperti pintu masuk, jalur utama, area transaksi, maupun area non-publik. CCTV juga menjadi bukti visual yang sahih jika terjadi pencurian ataupun kehilangan barang. Semakin malam, tantangan bukan semakin turun, kerumunan semakin banyak, dan copet makin susah terdeteksi. Selain patroli, pihak keamanan juga selalu memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga keamanan barang masing-masing. Ya, yang pasti dari paging announcement kita ya, selalu kita gaungkan lah, istilahnya kita selalu menghimbau agar menjaga barang bawaan mereka masing-masing gitu. Dan mungkin secara sosial media pun, di Instagram, baik di website kita pun juga kita himbau sih semuanya. Jadi agar menjaga barang pribadinya masing-masing gitu. Yang menarik, aksi penangkapan copet di Jakarta Fair memang didesain senyap dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan kepanikan pengunjung lain. Jika ada gerak-gerik mencurigakan, tim lapangan langsung memberi sinyal melalui HT untuk mulai mendekati pelaku. Setelah dipastikan beraksi, petugas langsung mengambil pelaku dan menjauh dari kerumunan. Jauh ini sih kita aman ya, maksudnya untuk hal-hal yang selain dari aksi copet ya. Jadi biasanya kita mengamankan pelakunya dulu dengan cepat gitu. Jadi supaya tidak jadi keributan dan keramaian, akhirnya pada orang menonton kan. Jadi biasanya kita langsung mengamankan mereka, langsung kita bawa ke pos pengamanan. Gitu. Seperti itu sih yang langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita punya aksi cepat dan tegak, sigap gitu istilahnya. Dari tahun ke tahun, angka kasus pencopetan di PRJ memang semakin turun. Tetapi yang jadi catatan, aksi copet tak pernah bisa hilang 100%. Karena itulah, selain pengamanan yang lebih ketat, perlu kesadaran pengunjung dan mengawasi barang bawaannya.